Halo teman-teman, hari kedua pasca vaksinasi COVID-19 Sinovac, saya tidak ada keluhan apa-apa. Hari ini saya bekerja seperti biasa. Kemarin banyak yang menanyakan saya, yang punya sakit ini, yang punya sakit itu, bagaimana, apa boleh divaksin? Nah, saya jawab untuk penyakit yang jadi bidang saya ya, penyakit jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular. Pandangan yang akan saya sampaikan ini sesuai dengan rekomendasi Perkumpulan Profesi Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah yang baru keluar hari ini. Nah, pasien hipertensi, penyakit jantung, koroner dan gagal jantung atau kelainan jantung lainnya itu tidak dan bukan kontraindikasi dilakukan vaksinasi asal keadaannya itu terkontrol baik dan tidak dalam keadaan tidak stabil. Dalam lampiran informasi teknis Emergency Use Authorization vaksin COVID-19 ini disebutkan hanya sebagai precaution atau hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena uji klinis fase 3 yang sudah diambil kesimpulan saat ini masih untuk kelompok usia 19 sampai 59 tahun tanpa penyakit penyerta. Untuk mereka di luar itu menunggu finalisasi laporan uji klinis di tempat lain yang melibatkan kelompok lansia atau yang dengan komorbid selesai dilakukan. Nah, yang dimaksud pasien penyakit jantung dan pembuluh darah yang tidak stabil itu adalah pasien dengan penyakit jantung yang masih mengeluhkan sesak, nyeri dada, mudah capek, sesak berlebih, sering berdebar, kaki bengkak, atau bahkan mengalami penurunan kesadaran. Jadi kalau misalnya ada keluhan seperti itu, belum bisa divaksinasi. Sementara keadaan yang dinilai stabil dan layak vaksinasi itu jika gejala yang tadi saya sebut sudah diobati dan terkendali selama setidaknya 3 bulan terakhir. Untuk pasien hipertensi atau tekanan darah tinggi itu dinilai layak jika tekanan darahnya terkendali dikurang dari 140/90. Nah, untuk pasien penyakit jantung koroner itu dinilai layak jika sudah dilakukan revaskularisasi komplit baik melalui PCI atau bypass, kemudian stabil tanpa bergejala selama 3 bulan terakhir. Nah, sebenarnya saat naik haji atau umroh, orang beresiko tinggi seperti orang lanjut usia dan mereka yang memiliki penyakit jantung tetap diberikan vaksin meningitis dan vaksin influenza. Kedua jenis vaksin ini adalah vaksin inaktif yang masing-masing memiliki setidaknya 4 strain virus yang dimatikan. Bahkan dalam panduan gagal jantung kronis, ada rekomendasi pemberian vaksin influenza setiap 6 bulan. Untuk setiap vaksin inaktif yang rutin diberikan ini, aspek keamanan sudah terbukti baik dan tidak bermasalah. Hingga saat ini juga belum ada ceritanya vaksin inaktif yang memiliki perlakuan beda, yang memiliki anomali tidak boleh diberikan pada pasien dengan penyakit jantung. Jadi saya rasa tidak ada dasarnya kita berpikiran berbeda untuk vaksin inaktif COVID-19. Oke. Nah, apa yang saya sampaikan ini baru sebatas rekomendasi Perkumpulan Profesi Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah di Indonesia. Tentunya masih harus dipertimbangkan oleh Menteri Kesehatan kita sehingga mereka yang punya penyakit jantung juga bisa turut serta dalam program vaksinasi nasional. Tapi keputusan itu saya rasa harus diambil cepat karena orang yang memiliki sakit jantung memang beresiko lebih besar mengalami COVID-19 yang buruk, yang berat. Jadi kalau misalnya orangnya kebetulan bekerja di lingkungan beresiko tinggi seperti di rumah sakit, maka resiko terjangkit COVID-19 menjadi besar. Untuk seorang orang seperti ini seharusnya vaksinasi COVID-19 diperbolehkan dan turut menjadi prioritas. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Semoga Anda sekeluarga selalu dalam keadaan sehat. Salam sehat.